udah mulai menutup hero yang bisa banget digunakan oleh cewek dan juga bisa aja digunakan oleh Samut sebagai roamer. Bahkan mid lane pun masih possible banget. Wan dan juga Valentina di sana udah mulai ditutup. Dan Onyx, menariknya di sini mereka udah mulai nutup karena Natalia lem kocol. Ya, selagi Natalia memang merupakan salah satu hero yang lagi meta banget sekarang ya. Dari roamernya juga dan dari Geek ini punya pilot Natalia yang memang benar-benar kuat gitu kan dari Baloyski. Makanya mengerikan banget langsung di ban. Ini pilihan yang sangat baik sih. Menyusul adanya Fanny juga ya, respect terhadap Onyx sendiri. Makanya tidak ada Fanny juga karena kita tahu lah power assassin dari Kairi itu benar-benar sangat mengerikan. Oke, dengan adanya beberapa hero yang memang sudah di ban, tapi di satu sisi begitu banyaknya pula hero yang memang terlepas sejauh ini. Paramis masih ada, Akai masih ada, Julian masih ada. Paramis menjadi pilihan. Akan diadu dari kedua hero ini. Di satu sisi untuk beberapa waktu ke belakang, Kairi sering menggunakan juga ke arah Akai, tapi ternyata untuk kali ini Geek Famla yang akan menggunakan hero tersebut dan Elzura punya karakter masing-masing. Drian lebih defensif sedangkan Sans lebih ofensif. Siapapun yang main. Oke. Wah, Jadi berarti dia udah siap ya. Yep. Harusnya sih. Ready lah udah. Udah ready banget. Karena udah diobservasi juga ya dari Elzura mengamati pola permainan dari anak-anak Onyx yang selalu dimenangkan tentunya setiap pertemuan antara kedua belah pihak ini di MPL season-seasonnya sebelumnya. Tapi kita akan lihat juga dari sisi anak-anak Onyx bakal coba untuk ngambil ke arah hero apa, tapi kita bisa lihat juga achievement dari Boots dari Onyx di mana MPL ID Season 5 dia adalah runner up play winner with EVOS Legends di MPL Season ke-8. Dia adalah MVP regular seasons dan juga first place winner with Onyx Esports di MPLI 2021. Dia adalah juara pertama bareng sama anak-anak Onyx Esports. Lihat achievement yang sudah berhasil diamankan oleh Boots dari Onyx tentunya. Ini dengan adanya Beatrix dan juga Masya. Ini bagus sih ini. Gila, Coach Aldo draftnya asik banget sih. Kenapa? Karena Masyanya diambil duluan, jadi otomatis nanti Beatrix-nya akan lebih free lagi sebenarnya di belakang. Karena kita tahu Masya sendiri, ketika Masya akan berhadapan dengan Beatrix, apalagi di late game, itu Beatrix akan jadi bulan-bulanan, Pak. Dan ada mungkin satu hero yang bisa dimanfaatkan banget untuk Geek Farm sekarang. Dengan adanya Baloyski pula. Franco masih open karena sih. untuk Masya, 1v1 situation ataupun di saat kita ingin menangkap dia di mana dirinya masih bisa bergerak dengan begitu bebas, itu akan sulit sekali. Kenapa? Dengan begitu banyaknya HP yang dia milikin, ini akan memberikan dia waktu yang jauh lebih banyak lagi untuk bisa bertahan, bahkan lari dari situ ataupun bisa membalikkan keadaan. Namun ternyata untuk sekarang pilihannya ada Cecilian. Oke, baik banget. Mereka memikirkan untuk early game-nya, mereka memikirkan pula untuk area late game-nya. Benar-benar asuransi late game-nya juga udah disiapin gitu kan. Dan ya, karena memang dia butuh banget sih asuransi late game dengan adanya Akai dan juga adanya Pakito yang di-pick. Di 3 pick awal ini menurut aku memang secure paling nggak satu antara mid lane ataupun gold lane sebagai asuransi late game menjadi pilihan yang paling tepat untuk Geek sendiri. Yes. Ini bisa dibilang balance juga sih dari pemilihan anak-anak Geek Fam di pola hero, 3 hero bahkan yang sudah mereka secure, di mana Pakito bisa banget nantinya untuk mainin karya early, tapi fokus kita mengarahkan Onyx di mana satu hero yang bakal mereka amankan yang kemungkinan besar bisa jadi ada di tangan Samut nggak sih, atau It's Feeling? Iya. Sebenarnya kalau untuk ditaruh mana, karena dari Onyx sendiri ini fleksibel banget. Ya, fleksibel banget. Tapi kalau misalkan kita melihat dengan player yang bermain kali ini, mungkin ya dari Samohate yang identik dengan inisiasinya yang akan menggunakan chow-nya sih nanti. Oke, lebih ke chow-nya ya, menarik sih karena dari Samut masih possible juga naruh karya Masya, tapi ini masih flex positioning. Fokus kita melihat Renko yang sempat possible banget digunakan oleh Baloyski, ini justru ditutup Papul. Oke. Ada lagi Digi. Hero seperti apa nantinya yang akan mau diamankan kembali, tapi dengan ini respect adanya ban nggak sih Digi? Karena kita tahu Onyx selalu pakai Digi juga di setiap patch yang mereka lalui. benar, plus sekarang mereka juga membawa Akai. Apabila nantinya Digi pun diamankan, karena kita nggak tahu ini adalah Onyx gitu loh. Kadang beberapa hero ataupun beberapa playernya di saat mereka udah melakukan pick, ada hero-hero yang mungkin kita anggap, oh ini udah nggak mungkin lagi diambil. Tapi di tangan Onyx itu masih possible diambil. Oke. Benar, jadi memang nggak ada salahnya juga sih kalau misalkan nge-ban respect, walaupun memang kita melihat sudah adanya sosok Chow gitu kan. Tapi it's fine, langsung aja dan Kadita. Wow. Ini menarik sih. Oke. Bisa dibilang ini cheese stratnya dari anak-anak Onyx nggak sih? Membawa karya Kadita, jarang banget kita lihat Onyx bawa Kadita di match yang mereka lalui. Oke, pas ngeliat Kadita ya, pertama yang aku langsung kepikiran itu pick off-nya yang bakal dahsyat banget. Itu dia. Ada Chow, ada Kadita. Kadita bisa nge-trap sendiri di bus, ataupun dia jadi follow up dari Chow-nya nanti.
Dan ya kalau misalkan udah ada 2 orang pick off kayak gini, Masianya juga bisa ngincer 1 nantinya. Jadi kayak kemungkinan akan ada 2 player dari Geekfam yang bakal dikejar terus menerus. Oke, Selena dan juga Clean. Baiklah untuk kali ini sepertinya Akai akan bergerak menjadi jungler, lalu ada Selena yang akan menjadi roamernya. Sementara di area God Lane terlihat dengan adanya Clean itulah hero yang akan mereka gunakan. Pakitonya akan berada di area XP, karena Cecilian akan menjadi mid lanernya. Dengan adanya hero seperti yang udah diamankan, Masya harus digarisbawain, harus memang benar-benar dilihat. Masya adalah sosok yang memang bisa menabrak langsung, entah itu ke Cecilian ataupun ke siapapun yang dia mau. Tapi untuk yang paling enak ditabrak ya Cecilian untuk sekarang. Apalagi Cecilian dari bad impact-nya itu jaraknya konstan. Benar. Untuk lu menabrak secara langsung dan berdekatan bersebelahan dengan dia, bad impact gak bakal memberikan efek yang begitu banyak. Tapi sekarang ada Link yang memang sudah diambil oleh Onyx Esports. Waktunya talent prediction. Ini dia talent prediction by Axe, di mana 2 suara untuk Geekfam dan 1 suara untuk Onyx Esports. Oke, Lip. Oh jadi kalau 1 jadi tanya ya? Oh kalau 1 ditanya. Kalau 1 ditanya Saya nggak di briefing tahu gitu. Iya ya, kenapa Onyx? Gimana? Aku penasaran sama sinergi barunya dari Samohate dan Sans pastinya. Dan mungkin aku pernah beberapa kali juga ketemu sama Kairi di Scream dan aku rasa itu kuat banget. Oke, kita akan lihat audience prediction. By TikTok pastinya kali ini 64% untuk Onyx dan sisanya untuk Geekfam. 36% untuk Geek. Lalu sisanya 66% untuk Onyx Esports. Luar biasa sekali. Tapi MPL Arena, kita mau tes dulu semangat kalian di MPL Arena. Wow, sudah terdengar suara dari para penonton, sudah terdengar suara dari para Sonic dan juga pendukung dari Geekfam. Jadi langsung saja Lane of Dawn akan menjadi saksinya. Ya, Lane of Dawn akan menjadi saksi dari kedua belah tim yang bertanding di match kita yang pertama kali ini. Lihat, point of view kita berada di Kairi dan juga Janna Cutie dari kedua belah jungler, di mana fokus mereka sama-sama mengarah ke arah purple buff. Di mana, Samohate udah mulai nakal banget ya Bunda. Di mana dia udah mulai gangguin, tapi ternyata dari sisi purple buff masih bisa disecure oleh Janna Cutie. Pinter banget memaksakan untuk Akainya menggunakan Retribution, dan itu pastinya akan membuat lagi celah mereka untuk melakukan pertempuran ataupun gangguan ke arah objektif selanjutnya. Karena dia nggak memiliki lagi Retribution ya Pak. Bener banget, dan aku penasaran banget sih gameplay Chow dari Sans nih. Tadi aku udah ekspektasi oke Samohate yang bakal pakai Chow dan Sans yang akan pakai Kadita sebagai follow up. Ternyata ditukar, memang Onyx ini susah banget sih untuk ditebak. Ini adalah Onyx, tapi ternyata barusan sepertinya ada satu arrow yang memang sudah berhasil ditancapkan ya. Tapi dengan damage yang belum ada, oke masih bisa selamat. Yes, masih bisa mundur ke arah belakang. Lihat masih belum ada first blood yang tercipta dari kedua belah pihak. Ini masih sama-sama menghindari serangan skirmish tentunya. Dimana dari kedua belah jungler masih sibuk berkutat terhadap jungle pattern mereka masing-masing. Sambil nge-buying time juga ya. Bisa dibilang menunggu turtle yang pertama hadir. Dan bahkan dari kedua belah gold lane juga masih terlihat aman aja. Belum ada gangguan yang berarti. Tapi ada fun fact juga, dimana dari debutnya di MPL IDC sejak keempat, Geek belum pernah menang melawan Onyx Esports. Waduh, dan udah ada Petrify dari tersabut. Rinasmi menjadi korban pertama, dan Onyx lewat dukungan dilakukan langsung oleh Samohate di saat Kadita yang tadi hadir. Dan Zero memang udah dikeluarkan, Petrify pula Lim. Trappingnya bagus banget sih, dia lama banget tunggu di sana, dia sabar banget nggak terburu-buru dan dia dapetin hasil yang dia mau. Oke, sementara itu akan ada pertempuran lagi di area dari Turtle itu sendiri. Dengan adanya body slam, ada headbutt telah dikeluarkan. Kita lihat heavy spinnya udah mulai nyangkut, dan saat kali ini langsung terpojok di atas. Sebutan ini sepertinya masih bisa selamat. Turtle-nya berhasil mereka amankan, tapi Chow masih bisa kabur yang berbeda. Hanya saja Pakito kali ini langsung hadir di bagian belakang dan memberikan tumpukannya hilang sudah. Ini dibalaskan dengan sangat konstan oleh anak-anak Geekfam tentunya, di mana satu objektif turtle ditambah satu objektif kill yang berhasil ia secure. Dan kalau bisa dilihat juga dari sisi anak-anak Onyx Esports, mereka nggak mau terlalu overcommit, mereka prefer untuk mundur lagi ke area belakang tentunya setelah mereka menelan feel disadvantage di menit yang kedua. Mereka coba untuk mulai memikirkan cara mengambil kompensasi tentunya, karena sejauh ini cewek udah mulai coba menemui dan bahkan sudah mulai ketahuan Paloisky ada di area rumputan yang sudah siap
untuk berikan punishment ke area cewek. Bisa pas gitu ya, itu Sakit kan gak lagi kelihatan. Itu Renner Apati pula. Gokil sih. Dia manual, tapi bisa kena kayak begitu. Dan Akai kembali lagi ada headbutt, ada body slam. Dia siap maju ke bagian depan, tapi Samoate seperti masih bisa berangkat dari tersebut. Untungnya satu hit terakhir, dia masih bisa kabur dengan rock wave yang dia milikin. Pasifnya masih bisa menambahkan darahnya lagi dan selamat. Defensif rock wave ya, mau nggak mau sebenarnya. Dan kalau aku lihat di mana kombinasinya bagus banget dari Janakity dan Baloyski tadi. Dia kasih efek CC dan anggaplah tadi Abyssal Row-nya yang sebenarnya bisa dihindari malah jadi nggak bisa dihindari. Dan kalau kita lihat juga dari emblemnya sendiri ya, Samohate bermain dengan movement speed dan juga magic penetration otomatis. Siapapun target yang dikena bisa di-kill. Wah, dan heavy speed-nya. Bagus banget, ada dua orang tadi langsung terjadi kali ini dengan tap top langsung dikeluarkan. Tapi ini adalah defensif yang dilakukan oleh Kairi. Tapi dengan kecepatan tangannya, kuat banget, cepat banget, legit banget. Dia berhasil kabur dari tersebut dengan beberapa play yang dimiliki oleh River dengan darah yang begitu banyak. Tapi Samohate berhasil menggocek pula. Mau pergi ke arah mana dan Samohate beserta pemain Onyx lainnya masih selamat. 2-1 dari pertempuran yang terjadi di area bottom lane. Lihat Luke sudah mulai 1v1, Boots bahkan memanfaatkan kekosongan dengan melakukan cutting terhadap wave mid yang ada di area top lane. Sejauh mata memandang masih cukup equal dari segi team fight yang di-create dari Geek Fam Junior dan juga Onyx Esports maupun dari segi kill count. Ini di-lead oleh anak-anak Onyx tentunya karena Samut sedari tadi bisa memanfaatkan rumputannya dengan sangat baik. Lihat Baloyski, dia udah mulai coba untuk ngecek ke area rumputan yang ada di depan matanya. Namun sudah terlihat ada Samut yang memberikan follow up. Dia prefer untuk mundur ke arah belakang. Point of view kita berada di area Turtle di mana Boots sudah mulai mendapatkan informasi memanggil Kairi untuk masuk ke area objektif tersebut. Turtle yang ada berhasil diamankan oleh Janakity untuk kali kedua di menit kita yang keempat kali ini. Wow. Kontes rate yang luar biasa juga. Damage yang bisa dihasilkan lebih pula dari adanya Demon Slayer yang dia gunakan. Tapi Baloyski seorang diri di belakangnya. Coba lihat ada 3 player yang langsung menendangnya pula. Flicker, Wave Dragon, Wesker, lenyap. Wah, satu target semuanya langsung hilang. masuk. Tapi ini menjadi kill yang sangat berarti juga sih, soalnya pressure di bottom lane itu jadi kerasa. Tapi kita lihat juga lagi-lagi Samut berhasil memberikan punishment karena Renesme yang ingin memberikan penjagaan terhadap objektif terus yang dimiliki. Janakity tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa merelakan god lane mereka dan satu objektif outer turret milik mereka direnggut oleh anak-anak Onyx Esports Lim Kocil. Iya ya, dan pergerakan dari teman-teman Onyx yang bener-bener sinkron ya, dimana dia mau dapetin outer turret di bagian bottom lane dan mereka datang semua. Sementara kalau kita lihat dari itemnya, Windtalker sudah dikantongi oleh Kairi otomatis. Adanya sedikit burst damage dari first hit utamanya. Ini benar-benar membantu banget, apalagi kalau misalkan mau nge-take down dari Renesme gitu kan. Yang kita lihat dari Renesme juga belum ada item defense. Wah, ini mau pergi kemana lagi untuk Patricknya, gak bakal bisa selamat. Namun Rockman udah dikeluarkan pula, tapi masih lagi dan lagi berhasil selamat dari tersebut dengan sang Wing Claw. Sementara untuk Sannya kali ini bisakah dia pergi dan selamat dari tersebut, tapi Sans berjuang seorang diri di mana tadi ada aksi pengeroyokan dilakukan oleh pemain dari Kick dan Janakity. Perlahan tapi pasti mulai mendekat ke arah Purple Buff. Hanya saja Kairi masih sempat untuk mengamankan Purple Buff tersebut. 2 untuk Nothing. Kini pun anak-anak Geek Fam berbondong-bondong masuk ke area objektif. Kita lihat Luck menabrak, ditonjok gitu saja beberapa dari Onyx Esports, tapi mereka masih bisa bertahan, tapi tidak dengan satu objektif outer turret yang ada di area mid lane, di mana Geek Fam Junior akan mendapatkan vision yang jauh lebih luas lagi ketika center turret dari Onyx Esports berhasil mereka amankan di menit yang ke-6 kali ini. Ada beberapa layer damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Kick barusan. Benar. Ini layer dari serangannya kelihatan banget. Yang nyerang langsung ke arah outer turret, yang nyerang pula ke arah belakang guna untuk memberikan jarak. Iya. Bagus banget. Mereka semua tahu tugasnya masing-masing ya. Ada yang zoning, ada yang fokus objektif. Dan kali ini turtle-nya di set up lagi nih sama teman-teman dari Geek Fam. Punya kesempatan lagi untuk nge-set up ke arah turtle-nya. Akankah kali ini mereka bisa mendapatkan? Tapi sepertinya ini akan menjadi sebuah turtle yang akan sangat gratis sekali. Tidak ada kontes yang begitu berarti dilakukan oleh Onyx. Kali ketiga Turtle semuanya dilibat habis oleh anak-anak Geek Fam, di mana Onyx Esports tidak punya kans untuk mengambil karya objektif jungle tersebut. Tapi kita akan lihat pertukarannya sejauh ini mengarah ke area objektif hero. Terlihat baru saja satu objektif hero dari Geek Fam lagi-lagi diamankan oleh Onyx Esports. Sebagai pertukaran mereka kehilangan satu objektif Turtle, Pak Pulung. Renesme 4 kali di menit ke-7. Bukan angka yang baik. Iya, dan memang terlalu jauh juga sih tadi pergerakan dari Renesme juga. Jadi langsung dipanis. Memang disiplin juga ya dari Onyx. Jadi dia benar-benar nggak mau nih sampai ada yang sedikit oposisi. Waduh, Janakity again menjadi satu hal yang sangat-sangat mengerikan dilakukan oleh pemain dari Kick Fam. Tapi Sans, Wave Dragon langsung connect bola ke arah Janakity, hanya saja tidak follow up. Tapi Samohate berusaha untuk bisa mendapatkan bola ke arah dari satu pergerakan di mana Renesme pun kali ini langsung tumbang. Dan juga Selena mau kemana Baloyski. Janakity harus pergi ke arah yang berbeda.
berbeda. Udah ada Wesker lagi yang langsung dikeluarkan, tapi untuk kali ini Patrick yang malah menjadi korban di mana? Jana Kitty seorang diri membombardir pertahanan yang dia buat barusan untuk menghilangkan beberapa pemain dari Onyx Esports. Ini agak terlalu banyak titik tempur yang di-create. Ada di area mid lane, tadi kita bisa lihat juga ada di area orange buff milik Geekfam. Ini yang membuat Geekfam justru mereka harus kekurangan dan bahkan menelan feel disadvantage karena 4 hero mereka harus hilang dan justru Onyx Esports justru hanya kehilangan 2 pemain aja di sini dalam Kocho. Iya, bagus banget sebenarnya di mana Suns yang bergerak menjadi bait di bagian depan. Sebenarnya 2F Dragon-nya tadi bisa dibilang defensif juga, tapi ketika 2F Dragon-nya keluar, di situ Samu Hate yang bakal mendapatkan momen untuk paling nggak dia bisa nge-burst dan akhirnya di finishing sama Kyrie. Yep. Wehey! Bye-bye. Rock wave-nya lagi dan lagi. Ngeri memang ya. Ya, ini ngeri-ngeri banget Playstyle sih. trapping-nya sih itu benar-benar agresif banget. Ya, setuju banget. Ditambah lagi ini masih belum ada dari anak-anak Geekfam yang bisa ngebaca pola permainan yang mau dibawa sama Papo. Sejauh ini dia bisa mengoptimalkan posisinya terlihat 0 kali death nih Papulo. Dan Boots sudah mulai memanfaatkan momentum yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Ada satu auto turret lagi berhasil dihancurkan. Sementara itu Abyssal Arrow yang udah dikeluarkan oleh Balweski nggak kena ke arah siapapun. Tapi di bagian bawah Link seorang diri santuy aja. Udah ada pergerakan dari Suns hampir aja bisa mendapatkan 1 orang atau bahkan tadi Jet Kundonya kalau memang kena. Itu ada 3 orang lompat semua Pak. Bener, udah siap juga nge-follow up gitu kan di bagian belakangnya dan ketika udah jadi item kayak gini di menit 9. Menurut aku follow up damage-nya itu pasti kuat sih untuk dapetin 1 kill entah siapapun itu. Ya. Lihat ini juga kita udah bisa lihat dari mana anak-anak Onyx Esports juga mereka udah mulai coba untuk nge-hold posisi mereka terlebih dahulu. Observasi udah mulai diterapkan oleh Balweski di mana arrow-nya connect ke area Suns. Terlihat beberapa anak-anak dari Onyx Esports mengisi teritorial Lord. Kyrie maju ke depan memaksa satu buah tempo stopnya dikeluarkan gitu saja di follow up dengan ada satu buah hit Spinner Airborne sudah kena kiri tapi lihat masih bisa ditahan tapi Boots datang dari belahan bumi bagian atas dan shutdown berhasil diterapkan yang membuat dari si Samu Hate-nya harus hilang. Luke menjadi bulan-bulan dari Onyx Esports tapi ternyata Luke still survive dan masih bisa mundur ke belakang untuk menghindari serangan yang diberikan oleh Onyx Esports di area hutan. Oke, Luke sepertinya luar biasa sekali permainan yang barusan dia sebut. Lihat kan ini benar-benar kabur dari bawah, dapat 1 orang, muter ke atas, lolos Pak. Iya, dari cara masuk flankingnya aja itu udah berasa sih. Memang ini bagus banget pergerakannya barusan dan ketika dia keluar dari area pertempuran itu juga bagus karena teman-temannya ngerespon. Oke, dan Purple Buff sepertinya akan langsung diberikan oleh Elzura, Geekfam. Udah mulai berusaha lagi untuk semakin bangkit. Ada Kakai di bagian bawah tapi Suns menghantarkan dulu wave minionnya. Abyssal Arrow dilemparkan kembali, belum kena ke arah siapapun. Di bawah wave minionnya terlalu banyak, akan diberikan ke arah siapa untuk bisa menambahkan lagi. Entah itu dari start, perolehan gol, dan juga XP-nya. Ya ini agak bakalan akan terjadi war yang intens banget di area Lord ya. Karena sejauh ini mereka sama-sama coba untuk hold position ya. Karena Jana Kitty di sini juga masih belum terpick off. Apalagi Kyrie juga benar-benar belum terpick off. Nah ini akan bencana banget tentunya apabila Kyrie terpick off. Karena tabungan otomatis bakal pecah begitu saja. Ketika kedua belah jungler dari kedua belah pihak ini akan terpick off. Tapi lihat di menit kita yang 11, passive game sudah mulai diterapkan. Dua-duanya sama-sama coba untuk menjaga jarak terlebih dahulu. Mencari momentumnya walaupun kini Jana Kitty udah mulai mendapatkan informasi. Udah ada colek-colek maut dari Kyrie mengarah ke area objective Lord. Headbutt ke area depan tapi masih belum mau di follow apapun. Yap, masih bertahan dan mengganggu lagi ke arah dari Lordnya. Hey, di area berbeda Luke yang bisa bertahan tapi ternyata ada aksi pengeroyokan langsung dilakukan mendadak. Ada 3 player di mana yang lain langsung aja set up ke arah Lordnya. Tapi Boots seorang diri di bagian lain berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. 1 orang langsung aja mendorongnya 3 orang. Ada lagi yang bisa langsung dilemparkan begitu saja tapi tidak kena. Karena Boots masih bisa mengelak saja dari arrow yang dilemparkan. Ya, terlihat adalah Geekfam masih enggan untuk mundur. Mereka masih memaksakan walaupun mereka kehilangan 1 membernya. Di sini anak-anak Onyx Esports juga masih tahu kekuatan dari Geekfam. Mereka nggak mau memaksakan untuk kembali melakukan colek. Tapi lihat di area mid lane, di mana Wave Mina sudah mulai masuk ke area objektif tersebut. Memanfaatkan kekosongan dengan sangat baik. Di mana Geekfam pun tidak membaca playstyle dari anak-anak Onyx Esports yang sudah menghabisi bisa dibilang semua objektif inner dan outer turret milik Geekfam di menit kita yang 12 kali ini. Yap, itu dia. Ada serangan yang sudah dilakukan. Di mana kakaknya namun untuk kali ini Lordnya berhasil langsung diamankan begitu saja oleh pemain dari Geekfam dan juga udah ada rock wave. Mereka semua harus mundur dari tersebut. Sejauh ini tidak ada 1 player pun yang tumbang. Entah itu datang dari Geekfam ataupun dari Onyx Esports. Iya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa Onyx nggak set up tadi kan. Udah dapetin 1 kill tapi kenapa nggak di set up. Jawabannya sebenarnya simple karena spellnya pada delay dan nggak ada rock wave juga tadi dari Samu Hate. Dan kalau kita lihat dari item ya, dari Suns terlebih dahulu nih. Dimana Athena Shield udah ada digantongin juga otomatis.
bermain dengan Chow Defense, bisa banget berada di bagian depan. Sementara kalau kita lihat dari frontlinernya Geek Farm sendiri, di mana ada Janna Kitty ya, pastinya udah ada Sky Guardian Helmet dan Curse Helmet yang membuat dia super tanky yang ada di depan. Yap, itulah hal yang memang dilakukan oleh Geek barusan. Sangat baik sekali, tapi Abyssal Row dilemparkan kembali, tidak kena siapapun. Sementara Sanguine Cloud juga gagal untuk mendapatkan Sans. Lord ya dibiarkan sendiri. Udah ini Lord yang pertama. Ini Lord pertama. Iya, bisa dibilang Lord yang masih agak cukup lembut. Yes, masih cukup lembut ya. Tapi bisa dibilang udah kasih dampak yang optimal juga karena inner turret milik Onyx Esports juga berhasil diamankan walaupun ini Geek Fam masih bisa dibilang struggling untuk bisa ngancurin area objektif outer turret yang masih dijaga. Terlihat Boots langsung dengan on point, on time position juga untuk langsung menghadang wave minion yang akan masuk ke area objektif outer turret yang ada di area top lane. Jauh mata memandang Onyx Esports juga tidak mau terisolasi. Mereka udah kembali maju ke area depan dan bahkan masuk ke area objektif hutan yang boleh kelihatan. Surprise attack dari Luke tapi dibaloskan begitu saja Rock Wave untuk menyelamatkan diri Samot HT dan bahkan Luke juga still survive. Dia masih bisa mundur ke arah belakang dan tidak ada korban jiwa dari pertikaian yang terjadi di area hutan. Itu Rena Rapati barusan kalau emang kena, Luke-nya bisa hilang loh. Ya, tapi untungnya jaraknya juga udah outrange banget. Dia juga udah berhasil pergi dari tersebut, tapi satu pukulan yang memang penuh banget karena dia udah berwarna merah kayak gitu, nggak dia gunakan ya Lim ya. Dia lebih memilih untuk langsung defensif dan kabur. Karena dia ada punya hitungan pasti kan, hitungan damage yang apalagi tadi yang mau di-trade ke arah Samuhate juga. Menurut aku kalau memang dia mau commit, dia dapetin Samuhate, tapi jadi nggak worth juga kalau dia bisa di take down. Oke. Lihat kill participation-nya, ini membuat Samut 73% besar banget loh dari player statistik season 10-nya si Samuhate untuk Onyx Esports. 73 Dan ini ya. damage taken-nya ya, di peringkat 1 loh, ini bagian digebukin ini. Bagian digebukin, samsaknya ya bisa dibilang nggak salah sih di situnya karena ini ranking 1. Emang abang-abang ini pokoknya kalau ada yang berantem nih, kalau ada yang berantem, Samo, Iya, maju-maju, sikat. Dia langsung ranking 1 dipanggil. Pak, dari banyaknya romer. Oke, ya bisa dilemparkan kembali, tapi sepertinya mereka udah sadar akan ada kehadiran dari Samuhate di area tersebut. Di bagian belakang Rena Rapati langsung dikeluarkan pula guna untuk melindungi pergerakan yang akan dikeluarkan oleh Samuhate dan mereka semua selamat mundur kembali dan Janna Kitty set up posisi dan Baloiski ada di bagian belakang. Ini gokilnya sih dari kedua belah junglernya ya. Mereka sama-sama on point banget ketika ada team fight terjadi. Dan di sisi lain kita lihat dari bottom lane juga udah ada satu buat Dragon Open Space. Langsung digebukin oleh warga dari Geek Fam. Dimana dia pun tak mampu untuk menahan dealing damage yang diberikan membuat dia pun harus tewas di tangan anak Geek Fam. Dia coba untuk mulai memberikan serangan balik tapi Samot mendapatkan satu buah damage yang cukup menyakitkan dan bahkan langsung diklaim. 1 poin kill dari Alzura, 2 poin kill berhasil ia kantongi di area hutan. Oke, menggunakan dan mengorbankan satu sprint yang dia miliki, tapi hasilnya adalah hal yang sangat baik sekali. Tapi cewek ketahuan posisinya, Luke nggak mau lagi maju ke bagian depan karena mereka sudah punya Lord. Mereka siap untuk langsung aja menghajar karena Lord tersebut. Abyssal Row dilemparkan ke Yu, tapi tidak kena karena siapapun. Namun Boots mulai maju ke bagian depan dan udah ada Kaida langsung aja memfollow up damage yang sangat menyakitkan. Tempest of Blade langsung dihasilkan begitu saja, tapi untuk kali ini Lord yang berhasil mereka amankan. Onyx Ayo sudah mulai bangkit dan mulai membalaskan keadaan mereka. Geek Fam kehilangan dari Lordnya. Ini agak mahal gak sih Lim? Memang dari Geek Fam ngambil 2 hero, tapi mereka kehilangan 1 pemain which is God Lane dan juga 1 objektif Lord. Iya, benar banget. Dan sebenarnya memang distraction yang bagus banget tadi ya dari Boots di bagian depan. Berhasil memecah belah posisi teman-teman Geek Farms dan benar-benar dimanfaatin sama Kairi untuk langsung dapetin ke Lordnya. Dan kali ini kalau kita lihat untuk defensive high groundnya ada Cecilion dan adanya Clint. Sebenarnya 2 hero ini adalah 2 defensif yang kuat banget, tapi beda cerita lagi nih kalau ditabrak bareng-bareng dengan Boots sama Kairi. Yap, ini dia Lord, tapi sepertinya mereka masih punya high ground, mereka masih punya Cecilion. Selama Cecilion masih aman, ini akan menjadi sebuah pertahanan yang sangat-sangat kuat yang dimiliki oleh pemain dari Geek Fam. Tapi Samuhate udah serap posisi, Baloiski ada di bagian belakang, Abyssal Row-nya dilemparkan, gak kena karena siapapun. Again and again, mereka masih bisa membuat pertahanan yang sangat baik. Tapi Boots cukup membandel kali ini, memancing di bagian depan dan Luke mulai maju dan juga memberikan damage begitu menyakitkan. Tapi Abyssal Row-nya dilemparin, nggak kena lagi. Yes, ini terlalu sakit juga damage yang diberikan oleh anak-anak Onyx Esports. Terlihat dari segi goldnya udah terbawa cukup signifikan antara Onyx Esports atau Geek Fam, di mana Onyx yang lead dari segi gold different-nya. Dan ini kita bisa lihat juga damage build yang diberikan ini Luke justru jauh lebih besar untuk menyumbangkan damage dari anak Geek Fam nih. Iya, karena memang berani banget sih untuk pokingnya dari Luke ya. Dan beberapa momen juga kita melihat di mana Luke ini melakukan flanking ke bagian belakang. Dapetin 1 kill, dia nggak ke-takedown juga. Dan ya dari Pakito sendiri memang karena skill dia tuh banyak banget kan. Bisa di-stack, bisa dipakai terus-terusan. Makanya damage-nya jadi yang paling tinggi.
Memanfaatkan cooldown yang dimiliki, tapi juga harus memikirkan bagaimana posisinya, ataupun bagaimana penggunaannya, kalkulasinya harus sangat-sangat baik. Karena kita tahu Pak Kito memiliki damage yang sangat-sangat besar sekali. Tapi untuk sekarang langsung dipukul begitu saja, bisa Rodi lemparin gak kena, gagal mereka sepertinya untuk memfollow up langsung ke arah Suns. Ya, kalau dari segi gold sih udah jelas Kairi ya, karena sejauh ini dia juga udah jadi petani handal. Terus dari tadi juga dia diberikan space yang luar biasa besar banget dari Samot untuk dia bisa ngamanin semua possibility jungle yang ada di early loading phase Lim Kocho. Banyak banget sih 15.000 ya di mereka 18 ya. Ini farmingnya dahsyat ini. Dengan ada space dia benar-benar free hit banget, ditambah lagi dia juga nggak digangguin juga oleh anak-anak Geekfam. Terlihat Onyx Esports sudah mulai coba untuk menggangguin dan bahkan tidak ada kesempatan bagi Janna Kitty untuk ngamanin karya objektif purple buff yang ia miliki karena sudah dieksploitasi oleh anak-anak Onyx Esports. Dan dari segi itemnya kita udah bisa lihat ini udah menuju ke area full item juga nggak sih Lim Kocho? Iya ya, dan full damage sepertinya nih untuk Kairi ya. Pastinya damage-nya udah nggak diragukan lagi nih. Nggak ada satupun item defense yang dibuat sama Kairi. Dia berani banget. Betul. Dan kalau kita lihat sendiri dari damage dealernya, Geekfam, Elzura, dia ada satu respect item ke arah Athena Shield. Menghindari adanya trapping yang... Wah, Sampo hati! What? Ada adegan penculikan yang memang dilakukan oleh pemain dari Geekfam. Dan sekarang ada konsel yang udah mereka keluarkan pula. Akan pergi ke arah mana, tapi tidak. Mereka akan berbelok lagi. Karena ada Lord yang memang sudah di set up oleh pemain dari Onyx Esports. Tapi Suns seorang diri menahan langsung Lord tersebut. Belum masih santuy aja, belum mau menampakkan wujudnya. Janna Kitty perlahan tapi pasti udah ada di area tersebut. Sunsnya menampakkan wujudnya pula. Tapi mundur kembali dan Lordnya di PHP-in lagi dan lagi. Lord mungkin berkata, kukira hubungan kita istimewa. Ternyata itu hanyalah anganku saja. Lagi-lagi di PHP-in. Tapi ini udah mulai coba untuk ditarik ulur lagi nampaknya dari anak-anak Geekfam. Dimana dari area bottom lane juga Renesu udah mulai diutus untuk melakukan pembersihan terhadap wave yang sedari tadi didorong oleh anak-anak Onyx Esports. Lihat Sun sudah menampilkan batang hidungnya. Ini akan menjadi momen yang cukup krusial. Karena Kairi coba untuk trying to find book, coba untuk memberikan distraction mengarah ke arah Pawaiski. Pawaiski masih bisa mundur ke belakang, tapi Lord cetak the reset. Dipaksakan ke dengan satu buah hipis sudah dibuka oleh Janna Kitty, tapi Lordnya berhasil disecure oleh untuk seorang Kairi untuk kali kedua. Dan bahkan shutdown effect berhasil diterapkan. Diberikan counter attack kepada double kill. Berhasil disecure oleh Renesu. Looking for another karena Janna Kitty tak mampu menunggu damage diberikan buat dia pun harus tershutdown dan double kill untuk cewek. Wow, Elzura tersisa seorang diri. Renner Rapati udah dikeluarkan pula. Samo HT luar biasa pergerakan dan juga momentum yang mereka ciptakan bersama-sama dengan Onyx Esports itu sendiri. Tapi Elzura dengan bad impact-nya dia sudah mulai memberikan support damage lewat bad impact yang dihasilkan. Tapi cewek akan tetap beribakan, tapi Purja mulai maju ke bagian depan dan juga memberikan garukannya di mana Lordnya begitu bebas. Akankah menjadi wipe out dan akan menjadi kemenangan untuk Onyx Esports di mana untuk kali ini wipe out pun tercipta. Onyx Esports berhak untuk game yang pertama. Wow. Onyx Esports mereka memanfaatkan kekosongan, bahkan serangan maut yang diberikan oleh Onyx Esports mampu menghabisi 4 pemain dari Geekfam di area Lord. Sehingga Lord sudah tak mampu untuk kembali ditahan. Dan Elzura hanya bisa merelakan objektif high ground-nya diamankan oleh Onyx Esports di match kita yang pertama kali ini. Wow. Timingnya sih dari Samohata yang di bagian akhir tadi. Dia nggak masih bisa dibilang pola banning dari kedua belah pihak nih sama persis dengan game yang sebelumnya. Bener banget, gak boleh sampai adanya Fanny dan Wanwan. Ini dua hero yang memang mengerikan banget. Dan yang nge-ban Fanny adalah Geekfam. Di game 1 juga sama. Ini bisa dibilang respect juga. Tadi sempat udah aku notice juga di game pertama. Respect terhadap Kairi. Dan kalau kita melihat di mana Natalie yang selalu di-ban juga sama Onyx. Ini bisa dibilang respect juga sih ke arah Balaiskinya. Yes, bilang respect juga. Tapi menarik ya kalau ngebahas Suns. Apalagi kan dengan patch baru. Ya kita tahu mid lane itu udah bukan lagi Shadow atau bayangan ya. Fokus utama damage bisa ke area mid lane. Dan ngebawa perubahan positioning Suns yang dulunya jungler ke area mid lane. Bener-bener wise decision making in my humble opinion. Menurut aku pribadi dari Onyx Esports. Karena terlihat dari pola permainan yang dibawa Suns. Dia juga tipikal mid lane yang independen gak bergantung juga. Tapi ketika dia dibutuhkan ini bener-bener on point juga untuk datangnya. Ini membuat Geek harus benar-benar memperhatikan pola permainan mid lane yang dibawa oleh Onyx. Tapi fokus kita mengarah ke arah hero yang terakhir bakal ditutup oleh Onyx, di mana Paramis di sana udah ditutup, dan Akai yang justru tidak diperbolehkan hadir untuk Onyx Esports di game yang kedua ini. Ini Valentina kan bergerak bebas banget. Ini Valentina juga ada untuk sekarang. Apabila ini akan jatuh di tangan dari Valentina udah di-ban pula, maaf sebelumnya. Beatrix maksud gue, dan Beatrix bener aja langsung diamankan. Wow, lagi dan lagi. Yes, untuk kali kedua Beatrix first pick. Berarti Beatrix di mata Onyx semahal itu. First pick banget sama ya dari Beatrix itu.
Mahal itu. Karena kita tahu tadi ketika dia ada space saja yang diberikan oleh Samud, dia makan enak, bisa dibilang dia ada bottom lane, dia roaming, dia rotasi, dia sweeping lane. Space yang diberikan yang buat Beatrixnya tuh menjadi momen yang cukup menakutkan untuk Onyx Esports atau Geek Fam di game yang pertama tadi. Dan game yang kedua seperti apa? Karena kita melihat kembali Janna Kitty nge-secure karya Julian, dan ini nggak boleh underestimate juga pastinya, dimana dia bisa banget manfaatin sisi yang hadir dari sisi Julian di area laning phase yang bakal mereka implementasikan di game yang kedua kali ini Lim Kocul. Tadi aku pikir bakal ngepick ke arah Masya loh, ternyata Esmeralda ya menjadi pilihan untuk Geek Fam sendiri. Dan ketika aku melihat Beatrix dan membahas soal Onyx juga, bisa aja nih kalau memang dari Onyx mau bermain dengan Beatrix Digi gitu kan, dengan gameplay babysitter di arah gold lane untuk dapetin objektif, itu lumayan enak. Tapi ternyata Pakito yang diamankan terlebih dahulu sama teman-teman dari Onyx. Oke, udah ada lagi Yip dan juga Pakito sekarang. Mereka akan bermain dari sisi positioning ataupun bisa dibilang bait yang mungkin akan membuat pemain dari Geek akan masuk ke dalam trap yang akan mereka sediakan, yang akan mereka ciptakan. Karena sejauh ini mereka pun masih punya satu hal yang bisa membuat itu gagal loh. Julian akan menjadi satu hal yang bisa mengganggu, plus nggak cukup di Julian aja, nggak cukup di Esme aja. Satu hero yang menjadi musuh bebuyutan mereka di game yang pertama, mereka ambil sekarang. Kita akan lihat bagaimana Kaditanya akan dibawa oleh anak-anak Geek Fam di game yang kedua. Pola permainan apa yang nanti bakal diterapkan juga, karena kita tahu ketika ada Kadita, rumputan lagi udah bukan lagi rumput yang aman. So dia harus lebih di-aware lagi oleh Onyx, karena mereka juga ada secure ke area Pakito dan juga Yip. Dan Digi lagi-lagi coba untuk di-respect Baining oleh Geek Fam, mengingat dari Onyx mereka selalu coba untuk secure ke area Digi, dan bahkan Digi ini coba untuk terus dimasukin ke bagian line up strat yang mereka miliki Lim Kocul. Iya, dan kali ini Kadita menurut aku memang pilihan yang paling tepat sih. Ketika aku tadi melihat Eve yang keluar gitu kan di pick kedua, menurut aku Kadita memang enak banget. Dan kali ini kita melihat dulu head to headnya ya. Dari average damage-nya ada gold per menitnya sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh ya. Karena 700 berbanding 643, walaupun memang dari peringkatnya sedikit terasa. Tapi kill participation-nya ini nih, waduh emang nggak bisa dipungkiri lagi kalau Kairi memang tim perang banget ya. Ini benar-benar perang banget sih. Bisa kita lihat di game pertama aja dia ada satu kali tershutdown loh. Bahkan dia juga eksekutor yang bagus, karena ketika ada hero yang udah bisa dibilang bisa di end, dia di posisi yang jauh pun follow up-nya cepet banget, sat banget Pak Pulung. Yep. Karena dengan beberapa hero yang dia gunakan juga dari Kairi dari match-match sebelumnya kan terlihat. Balmond, Akai, yang memang hero-hero membutuhkan satu support damage lagi dari hero lain kecuali dari Balmond. Balmond bisa aja solo dengan ada lethal counternya, dengan quick tapi Akai dia sering banget menggunakan hero tersebut. Dan kita tahu Akai untuk dengan heavy spinnya, dengan tidak ada follow up damage yang begitu berarti, itu hanya akan menjadi panda yang muter-muter yang tidak ada artinya jadinya. Panda liar ya? Wah, panda liar Pak, betul. Panda liar, aku mau babu, katanya begitu dong. Iya. Bener lagi. Tapi nih yang menarik ya dari Geek sendiri nih, bakal ditaruh mana ini Kadita nih? Bakal ditaruh roamer kah atau taruh di mid lane kah? Seharusnya sih roamer sih kalau menurut. Harusnya di roamer benar. Antara Baloy sama Elzora sih untuk Kaditanya ya. Tapi kita akan lihat tentunya akan mau dibawa kemana. Tapi balik lagi nih Pakito juga possible banget digunakan oleh Kairi loh. Sini masih flex positioning. So kalau memang nantinya Pakito di red jungler, berarti mereka belum punya roamer dan juga EXP lane yang tangguh. Kita akan lihat seperti apa pilihan dari Onyx Esports. Tapi fokus kita mengarah Geek. Ini udah ada Iritel sebagai god lane yang nantinya akan digunakan oleh Renesmee dari Geek Fam di game yang kedua. Yep, dan Geek masih punya, menurut gue ya, ini masih punya kesempatan untuk bisa mengamankan. Masih bisa mendapatkan entah itu satu jungler ataupun satu roamer lagi. Dengan adanya lagi hadirnya Janna Kitty membuat Geek Fam sangat kuat di early antisipasinya. Kami harus memahami rotasi mereka, tapi barusan gue mungkin melihat bisa aja Balmond pun hadir di dalam tubuh dari Geek Fam itu sendiri. Tapi ternyata langsung ada Geek Fam, ada Matilda. Oke, dua-duanya diambil. Ada Matilda, di mana Matilda akan menjadi satu sosok Basarnas di sini ya. Bener-bener, ini bagus banget sih. Mereka tahu frontlinernya udah ada dua, udah ada Balmond dan udah ada Pakito. Matilda pun sebenarnya bisa juga jadi frontliner walaupun memang nggak bisa lama-lama juga tahan di depan. Yang mereka butuhkan adalah escape. Mereka butuh escape dan Matilda adalah solusinya. Bisa banget nempel Beatrix nantinya, atau ketika Balmond out position itu bisa banget untuk diselamatin. Tugas Matilda sih jadi tim SAR nggak sih? Search and rescue siapapun yang butuh pertolongan dengan escape mekanisme yang ia miliki. Tapi lihat Cecilian kini kembali diamankan. Ini yang mengukuhkan juga posisi dari Kadita akan digunakan oleh Baloyski di game kita yang kedua kali ini Pak Pulung. Bentar dulu,
4 magical damage ada di tubuh dari Geek Farm. Ya, ini aku pernah bahas ini beberapa kali waktu di MDL kan, karena magic damage yang terlalu banyak itu susah banget sebenarnya nantinya untuk catch up ketika masuk di mid game. Karena satu item defense, mungkin Radiant, mungkin Athena, itu bisa nahan damage dari 4 player, menurut aku nggak worth. Oke, dan sepertinya suara dari MPL Arena sudah mulai meningkat, tapi kita mau dengar dulu suara MPL Arena. Oke, berarti Land of Dawn sudah siap untuk langsung memberikan pertempuran bagi kita semua antara Onyx Esports melawan Geek Farm, yang pastinya di game kedua kali ini masih ada chance yang sangat besar untuk Geek Farm bisa menyamakan kedudukan atau Onyx yang akan mengambil poin 2 penuh tanpa balas. Benar banget ya, mengukuhkan eksistensi mereka di setiap kali pertemuan antara Geek Farm dan juga Onyx. Mereka selalu menang tentunya, tapi Geek pasti akan mematahkan dominasi tersebut. Dengan adanya game yang kedua, mereka pasti cukup percaya diri pastinya untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan ini dia, kita bisa lihat pada view kita dari Jana Kitty. Geek Farm jungler sudah mulai digangguin oleh Samot yang bahkan udah mulai 1v1 situation, tapi lihat masih bisa di-secure dari sisi purple buff yang ia miliki. Dan bahkan Samot juga nggak mau terlalu overcommit setelah mengganggu. Dia prefer untuk mundur lagi ke area belakang. Sangin Claw sempat dikeluarkan tapi tidak mengenai sasaran yang ia inginkan. Karena dari sebelumnya kita juga membaca juga Keys to Victory. Ya. Hindari Julian yang dimiliki oleh Jana Kitty. Benar. Karena untuk kali ini Juliannya berhasil didapatkan, lepas dari penjagaan, lepas dari pengawalan. Elzura di area mid menghilangkan satu wave minion lagi, stacknya juga akan bertambah. Harus pergi atau dia akan menambahkan sedikit demi sedikit atau menunggu full mananya bertambah dengan regen yang dia miliki. Iya, ini udah hero power semua sih sebenarnya. Iritel juga salah satu hero power dari Renesmee. Jana Kitty dengan Juliannya, menurut aku ini bakal game yang seru banget sih. Harusnya. Dengan power pick yang memang sudah dimiliki oleh masing-masing player Julian. Di tangan Jana Kitty akan seperti apa nanti hasilnya. Tapi Elzura again and again dengan satu penggunaan Cecilian. Akan kita lihat seperti apa positioning yang dia miliki di game yang pertama dan game kedua akan tetap konsisten dengan bagusnya. Atau di game kedua akan ada hal yang berbeda. We never know, kita akan lihat bagaimana eksekusi dan juga visualisasinya karena sejauh mata memandang masih belum ada first blood yang tercipta antar kedua belah pihak. Di mana kedua belah jungler lagi-lagi seperti game yang pertama masih sama-sama diberikan space untuk melalang buana, mengambil possibility jungle yang bisa ia ambil walaupun lihat ada satu pertikaian yang terjadi. Baloyski harus ditewaskan dengan damage yang diberikan. Satu buah kotak kematian menghentikan nyawa dari seorang Baloyski, tapi beberapa hero Geek Farm masih bisa mundur ke belakang. Tidak adanya keberanian dari Geek Farm untuk masuk lebih dalam ke area objektif Turtle. Ini membuat Turtle kembali coba untuk disecure oleh Onyx Esports di menit kita yang kedua kali ini. Kairi menggunakan Balmond. Balmond adalah salah satu hero yang memang untuk melakukan farmingan akan sangat cepat sekali. Tapi Jana Kitty masih sempat melakukan farmingan lagi karena purple buff. Dia pergi dari tersebut tapi Samoati akan kemaju ke bagian depan. Dan Soul Bloom-nya hampir saja bisa menghilangkan Jana Kitty. Yes, masih bisa mundur ke belakang dan ini kalau kita bisa lihat juga dari emblem dari kedua belah tim ya, Lim Kocil di menit kita yang kedua kali ini. Iya, dan kalau kita lihat dari jungle-nya ya, Kairi dengan battle spell cooldown dan damage to monster, pastinya untuk segi farming jungle-nya akan lebih cepat. Karena kalau kita lihat dari match up-nya, Jana Kitty menggunakan dari Mystery Shop, pastinya emblem mage itu benar-benar akan sedikit lama lah ya dari segi jungler-nya. Ya benar banget, ini akan sedikit lama, so dia coba untuk hold dulu dan gak boleh terlalu barbarly bisa dibilang ya, coba untuk main aman aja terlebih dahulu, apalagi ini masih cukup menit early juga, masih belum ada item yang cukup mumpuni. Sejauh ini dari kedua bawah god lane juga masih terbilang independent god lane, masih belum ada inisiasi dan babysitting walaupun Samot sudah mulai menghampiri cewek di area bawah. Udah ada secara posisi yang dilakukan, tapi seperti itu kali ini kita lihat rock wave-nya. Samoati masih selamat, masih bisa pergi. Dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan salah satu roamer yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi untuk kali ini mereka mundur kembali, mereka set up ulang lagi, mereka cari celah lagi dari Onyx Esports untuk bisa dihantam balik. Bin satu jantung ya tadi ya. Dari si Samotnya coba untuk ngecek area rumputan, ada Baloyski yang hampir saja menewaskan. Tapi masih bisa mundur dengan ada guiding win-nya. Tapi kita akan lihat tentunya sejauh ini Geek Farm masih belum dapetin pertukaran yang mereka inginkan. Walaupun di area bawah Luke udah mulai coba untuk dipotong. Bahkan dia masih bisa mundur ke area belakang walaupun sudah sempat mendapatkan damage yang signifikan dari Kairi dan juga Boots. Tapi dia masih bisa mundur. Dan kini masih belum ada pertikaian kembali. Turtle yang kedua sudah mulai hadir, disambut hangat oleh Kairi. Ditarik ke daerah teritorial. Luke
sudah mulai dapat informasi. Dia coba untuk panggil kawanannya tapi terlihat dari sisi Jana Kitty cukup jauh posisinya dan satu hero diberikan punishment dengan cukup cepat. Which is Elzura yang gak bisa bertahan, ini membuat Big Fam harus menelan field disadvantage 40. Oke, dan di area mid sepertinya mereka kehilangan dari sisi defensifnya. Entah kenapa mendadak langsung kosong seperti itu. Ada pergerakan juga di area yang berbeda. Dan satu player yang berhasil langsung diamankan. Dan sekarang Rilwan Verflash langsung dikeluarkan begitu saja. Rinesmi berhasil kabur dari tersebut. Tapi dia pun harus mempop up. Ada pun satu sprint yang dia miliki. Dan sekarang orange buff-nya ada terjadi pertempuran harusnya antara Kairi dan juga Jana Kitty. Namun untuk kali ini Kairi seorang diri dengan adanya dua player yang mendadak ada di area tersebut. Lethal Control langsung dihasilkan. Tapi tiga player mendadak langsung berkumpul bersama-sama Onyx Esports. Bisa menghajar balik pemain dari Geek Farm dan kehilangan dari orange buff-nya. Pawaiski ini udah mulai coba menampakkan batang hidungnya mengarahkan CW, tapi CW masih bisa bertahan. Digocek dengan ada satu wave ke Rockwave. Masih bisa dihindari, tapi itu hanya Rockwave untuk melarikan diri. Samot datang untuk memberikan bala bantuan, coba untuk mulai dihentikan dan gak mau terlalu overcommit nampaknya. Dari Samo HT, dia milih untuk mundur ke arah belakang, tapi Lim Kocil kita bisa lihat perbandingan dari EXP lane, dari EXP-nya kedua belah jungler ini cukup signifikan karena berbeda 2 level bahkan. Bener banget, karena pressure dari teman-teman Onyx juga nggak pernah berhenti. Bahkan sekarang, Purple buff-nya juga langsung diinvasi. Dengan ada Battle Spell cooldown, Retribution-nya bisa diamankan lagi sama Lagi Kairi. dan lagi Lethal Counter menjadi kunci dari pusat masalah yang dimiliki oleh Geek Farm kali ini. Astaga, udah jadi BOD pastinya ya dari Beatrix-nya cewek. Damage-nya udah tidak main-main lagi. Mengingat ini masih menit ke-6. Jadi item-item defense yang dimiliki sama Geek Farm itu belum ada. Namun mid lane. Weh, itu Elzuranya untungnya masih bisa selamat loh. Tadi coba lihat. Kairinya perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan dan juga ingin mendapatkan langsung ke arah satu poin kill. Tapi cewek dengan mode Weskernya udah siap di bagian belakang. Lu harus bersiap-siap dengan ada satu Weskernya udah langsung ditembakkan tapi gak kena karena siapapun. Dan untuk kali ini ada Chen yang udah di-enhance. Dikeluarkan kembali. Kairi masih bisa kabur dari area tersebut. Tapi lu lompat dengan satu paling Tarmunnya kena karena 2 orang. Tapi mereka masih terlalu kuat dan dia pun harus mundur kembali, mengurungkan niatnya dan Turtle terbuka dengan begitu bebasnya. Turtle lagi-lagi terbuka untuk anak-anak Onyx Esports dan bahkan layaknya game yang pertama di mana Turtle jatuh ke tangan Geek Fam, tapi kini Onyx Esports yang menguasai teritorial Turtle hingga dengan Turtle yang ketiga. Satu hero diberikan punishment, Balaiski nggak bisa bertahan dan bahkan dia harus terpick off untuk kali kedua. Sejauh ini dari Onyx Esports sudah mulai dapetin dan bahkan membaca pola permainan yang mau dibawa oleh Geek Fam di menit ke-7 karena dari menit ke-7 Geek Fam bahkan kesulitan untuk bisa menciptakan satu poin kill. Boots menjadi korban bulan-bulanan tapi dia masih bisa flick out ke arah belakang. Wave minion sudah mulai masuk tapi lihat Boots gak bisa bertahan. Kairi coba untuk memberikan bala bantuan dan Boots harus tewas di tangan anak-anak Geek Fam. Ditambah lagi dengan satu objektif Tara tapi di area mid lane-nya kita kehilangan fokus tentunya di mana. Kekosongan terjadi di area mid lane, 2 inner dan 1 center turret hilang dari Geek Fam di menit kita yang ke-7 kali ini. Yap. Ini dari Purple Buff sendiri coba, yang ngejagain itu bukan rekan-rekan dari Geek Farm, tapi yang ngejagain adalah player dari Onyx. Padahal Purple Buff-nya Geek loh. Benar-benar, dan ini objektif play yang gila banget sih dari Onyx. Dia nuker satu outer turret dengan 2 inner turret. Itu menurut aku benar-benar gila banget tradingnya. High risk banget sebenarnya untuk Geek Farm. Dan ya kalau kita lihat pressure-nya benar-benar gak kendor sih. Semua lane benar-benar di-press dan ya Boots yang akhirnya menjaga lane yang paling jauh. Oke, ada lagi satu konsel seperti itu langsung dikeluarkan. Terdengar barusan. Pakito berhasil dihilangkan dengan cukup cepat. Boots-nya gak kuat lagi. Tapi di area yang berbeda. Dan satu inner turret berhasil langsung dihancurkan dan juga shot-nya langsung dipukul dengan lethal counter. Tapi sepertinya tidak kena, dikejar lagi. Ada Cyclone Seal yang siap langsung memberikan damage ke arah dari Jana Kitty. Yang dimana di depan Jana Kitty udah ada 2 orang yang siap untuk langsung memberikan aksi pembegalan. Tapi San dengan flickernya berhasil kabur dari tersebut. Namun kali ini Balaiski menjadi satu eksekutor dan bisa mendapatkan pula ke arah San tersebut. Tapi Kairi menjadi satu mata-mata di bagian depan dan juga memberikan informasi terhadap cewek di mana Renner apatinya connect. Wow, itu benar-benar on point banget dan bahkan langsung menumbangkan satu hero dari Geek Fam. Mereka harus kehilangan beberapa hero-nya. Di menit yang ke-8, Tarlo sudah berubah menjadi Lord yang pertama. Belum ada observasi yang diutus karena Geek Fam gak mau mengambil resiko yang membuat Lord bahkan jatuh secara cuma-cuma ke tangan Onyx Esports. Kita akan lihat bagaimana penanganan dari Geek Fam. Namun sebelumnya kita akan bahas juga dari segi item di menit kita yang 9 kali ini, Lim Kocil. Wow, Julian dengan 2 penetration ya pastinya mengerikan banget dari damage outputnya. Tapi mengingat banyaknya magical damage dari teman-teman Geek Farm yang membuat akhirnya Talkboot semua
Jadi otomatis magic damage dari Geek Farm itu akan kepotong pastinya. Dan ya kalau kita melihat juga nih dari Beatrix-nya cewek ini udah sakit banget pastinya. Bahkan Full Hammer-nya dibikin 2 biji Pak sama dia. 2 biji. Bener-bener akan menjadi hal yang sangat unik sekali. Tapi Boots berhasil mundur. Boots berhasil memancing 2 player ini. Berhasil untuk mendapatkan perhatian yang langsung aja kali ini diberikan secara penuh. Namun di arah yang lain, Lordnya udah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Walaupun kali ini dari Lordnya langsung melihat sempat hanya saja Renesmee harus menghilang untuk kedua kalinya. Yes, kita lihat di mana dari anak-anak Onyx Esports enggan untuk pulang. Mereka masih mau lebih dan sekali lagi berikan punishment karya Elzura. Elzura harus sumbang menyisakan Luke Baloski dan juga seorang Jana Kitty. Kita bisa lihat juga di mana Wave Mina sudah mulai masuk ke area mid lane. Sampot maju ke depan. Luke coba untuk mulai bertahan. Jana Kitty coba untuk join the fight. Tapi lagi-lagi Onyx Esports masih ingin mengukuhkan posisinya di area high ground defense. Yang mereka lagi fan. Renesmee sudah mulai kembali bangkit. Ditambah lagi Baloski berada di area sampingnya. Wave Mina coba untuk mulai mundur ke belakang dan Onyx Esports belum mau terlalu overcommit. Mereka tidak mau greedy dan Rainers apati. Sudah mulai menyakiti tubuh dari seorang Renesmee ini membuat dari Geek Fam harus bisa mengantisipasi gerak-gerik yang mau dibawa oleh anak-anak Onyx Esports yang masih berikan pressure tentunya ke arah Geek Fam di menit kita yang 10 kali ini Pak Pulung. Yep, ini dia mungkin akan menjadi last fight, tapi kita lihat aja epic crossbow belum terlihat karena dari Renesmee-nya masih menyimpan langsung ke arah ultimate yang dia miliki. Tapi pemain Onyx, mereka mundur dulu, mereka akan setup ulang lagi. Mereka akan menginvasi seluruh monster jungle yang ada yang dimiliki oleh Geek Farm hingga Geek Farm hanya akan bisa mendapatkan gold tambahan dari minion saja. Tapi ini awal aja klaim Koto bertanya winning condition ya, karena sejauh ini kan Geek Fam masih bisa bertahan dan bahkan masih bisa ngedefense ya. Winning condition yang baik bisa dibilang untuk Geek Fam di menit selanjutnya itu seperti apa sih Lim Kocul? Sebenarnya dapetin cewek sih itu menjadi salah satu solusi ya untuk Geek Farm, karena kalau kita lihat damage dealernya memang ya dari Suns juga udah mulai sakit, apalagi mengingat dari goldnya ini lebih unggul gitu kan. Boots juga sakit, semuanya bisa dibilang lebih unggul, tapi damage dealer utamanya memang adalah di cewek, sehingga ketika cewek bisa di take down mungkin aja gamenya bisa dibalikin lagi. Oke, kita lihat aja. Cewek akan menjadi kunci seperti ya. 4-0-0 Weapon Master dia bawa. Ini akan membuat dirinya akan semakin cukup tebal lagi ya. Dengan item-item attack yang dia bawa. Ini pastinya akan berpengaruh lagi dengan defensif yang dia miliki. Akan jauh lebih pede lagi. Tapi dengan adanya 4 magical damage, tetap cewek harus respect. Cewek dengan positioningnya juga harus dipilih dengan sangat-sangat baik. Tapi Weskarnya dari tadi menjadi eksekutor yang sangat luar biasa. Ya, ini udah perbedaan goldnya udah cukup timpang banget. Dimana dari anak-anak Geek Fam juga harus mulai mengejar ketertinggalan tersebut. Ternyata di leveling juga udah dilihat Kairi. Kairi udah level maksimal. Tapi Jana Kitty di sini masih level 12. Bahkan kita bisa lihat Jana Kitty lagi-lagi diberikan punishment. Dia coba untuk menghindari serangan yang diberikan. Tapi dia melewati posisi yang salah. Sehingga Unstoppable berhasil terapkan seorang cewek. Yang dibahas tadi langsung dipatahkan karena cewek menolak untuk di pick off. Menolak untuk di shutdown. Dan Baloski pun coba untuk mulai mundur ke arah belakang. Tapi dijegat. Suns masih bisa menghindari serangan yang diberikan dari Luke dan juga Renesmee. Renesmee dan juga Luke Rip untuk mundur ke arah belakang. 3 hero tersisa. Ini bahaya bagi anak-anak Geek Fam. Karena Onyx Esports mereka coba untuk memasakkan cerdas maju ke arah depan. Renesmee terima blast tapi dia masih bisa mundur dan bahkan melakukan regenerasi SP 40. Oke, dan Luke berhasil untuk memancing dengan ada tadi lethal counter tapi nggak kena karena siapapun. Sanguine Claw, bad impact, belum begitu terasa tapi Lore udah mulai hadir dan juga kali ini pemain dari Onyx Esports mereka semua udah mulai berkumpul untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Tapi Julian, Jana Kitty nggak kuat lagi menampainya dan langsung dikeluarkan, Luke harus mundur kembali. Ada lethal counter yang langsung aja ke mereka harus satu area tapi untuk kali ini ceweknya berhasil langsung diamankan. Bad impact menjadi satu high ground dan menjadi mimpi buruk karena Sapoate masih bisa pergi lagi. Akankah ini menjadi sebuah mimpi buruk yang bisa dilakukan oleh Geek Farm. Namun kali ini Onyx Esports harus mundur lagi dan Geek Farm mereka masih bisa mempertahankan ke arah base-nya. Definisi menolak untuk kalah ini. Nggak mau kalah. Iya, dan akhirnya cewek yang menjadi kunci berhasil ditumbangkan tadi dengan Sanguine Claw yang bagus banget dari Elzura dan follow up damage dari Baloski. Sementara kalau kita lihat nih item dari Baloski sendiri, Clock of Destiny dan Divine Glaive. Penetrasi yang dibutuhkan sudah cukup, otomatis burst damage yang dibutuhkan kali ini. Dan kalau misalkan kita melihat dari replaynya juga, kita melihat di mana posisi yang cukup open sebenarnya dari cewek sendiri sehingga terkena dari Sanguine Claw dan follow up damage-nya dengan adanya conceal dari Baloski yang membuat
dia nggak terlihat dan bisa nge-flank bagian belakang. Dan cewek tumbang akhirnya bisa ke defense. Ini bisa dibilang tadi Onyx Esports juga percaya diri banget dengan Lord yang mereka bawa. Mereka juga udah nge-lead positioning-nya, nge-lead risky goals-nya. Ditambah lagi wave ini juga menurut mereka udah on point. Itu yang membuat dari mereka percaya diri untuk bisa nge-end dan memecahkan high ground yang mereka lagi fam. Tapi ternyata pola permainannya dipatahkan dengan adanya defense mechanism yang terbaik yang diimplementasikan oleh Geek Fam di menit-menit krusial tadi. Terlihat Runners May coba untuk mulai diberikan punishment, tapi dia masih bisa mundur ke belakang dan coba untuk mulai di-fight.